Hi Ju. Hai Ju. Hey, I'm Ju. Welcome back to my YouTube podcast, Hi Ju. Di sini kita ngobrol tentang dunia kerja, profesi, dan pengembangan diri. Podcast Hi Ju bisa didengerin juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, dan Stitcher. Buat yang sering dengerin podcast Hi Ju, makasih banyak. Jangan lupa subscribe YouTube podcast Hi Ju. Kalau ada yang mau collab, boleh DM ke Instagram @halo.haiju. Di-follow juga ya, @halo.haiju. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama Jane. Kita akan bahas tentang toxic friendship versus healthy friendship. Selamat mendengarkan. Hey guys, I'm Ju, featuring Gen Z with Jane. Hai semuanya, aku Jane dari SMA Don Bosco 2. Hari ini aku datang ke podcast Kak Ju. Apa kabar, Jane? Baik, Kak Ju apa kabar? Baik. Hari ini kita ngomongin toxic friendship ya, Jane? Iya. Menurut kamu apa sih toxic friendship? Toxic friendship itu in general dikenal sebagai hubungan yang kurang baik ya, yang timbal baliknya kurang baik antara teman dan cenderung mempengaruhi ke hal-hal yang lebih negatif antara satu sama lain, gitu ya. Kamu sendiri pernah nggak berada dalam sebuah toxic friendship? Ya, waktu SD tuh aku bener-bener 6 tahun ngalamin toxic friendship. Kayak dari aku kelas 1 sampai kelas 6 itu aku belum pernah sekalipun ngerasain healthy friendship selama masa SD. Jadi di situ 6 tahun? Iya, 6 tahun tuh karena kan walaupun orangnya beda-beda nih, tapi tetap aja kayak somehow ada aja gitu toxic friendship-nya. Waktu itu aku pernah temenan bertiga. Nah, di situ tuh kita kayak saling ngerebutin satu sama lain gitu loh. Jadi istilahnya kayak protektif ya. Kita, kalau misalnya lagi sama yang ini, kita ngomongin yang ini, kita ngejelekin yang ini, biar kayak berdua aja gitu. Kayak gitu, itu menurut aku sangat lucu sih sebenarnya kalau diingat-ingat lagi kan. Tapi ya itu masuk ke toxic sih menurut aku. Iya, berarti kalau misalnya kamu di antara kamu bertiga, ketika berdua kalian ngomongin yang si satu itu, ya kan? Berarti dengan kata lain kita bisa berasumsi ketika kamu lagi nggak sama mereka, mereka ngomongin kamu dong. Iya, itu yang sering terjadi. Makanya aku jadi selalu anxious gitu loh. Aku jadi kayak was-was tiap kali aku nggak ada. Kayak, kayaknya ini gue bakalan diomongin gitu. Atau mungkin kayak, aduh, kayaknya gue akan ketinggalan gitu. Kita saling ngomongin satu sama lain, kita saling adu domba, kompetisi yang cenderung ke arah yang nggak sehat gitu kan. Nah, di situ menurut aku jadi lebih lingkungannya tuh nggak sehat untuk aku bertumbuh pada masa itu. Itu mempengaruhi aku sangat dalam ke arah yang lebih individual gitu loh. Jadi aku bener-bener mengalami hal-hal yang negatif lah, itu mempengaruhi aku banget. Nah, waktu itu kamu gimana? Apakah ketika 6 tahun berjalan itu kamu udah langsung sadar bahwa itu adalah sebuah toxic friendship? Atau setelah lulus SD baru kamu flashback dan kamu ngerasa, wah tuh toxic friendship tuh. Gimana kamu bisa tahu kalau itu toxic friendship, Jane? Itu pada masa SD itu aku nggak nyadar ya sebenarnya kalau misalnya itu masuk ke dalam toxic friendship, karena kan SD kita masih belum aware sama hal-hal yang seperti itu. Tapi memasuki masa SMP ketika aku akhirnya mendapatkan pertemanan yang healthy, aku jadi sadar kalau misalnya ini tuh nggak benar gitu. Karena emang cenderung di lingkungan kehidupan kita sehari-hari pun, kita kalau misalnya ada di dalam lingkungan toxic friendship tuh kita nggak sadar. Kita nggak nyadar sebelum kita keluar dari lingkungan tersebut dan menemukan orang-orang yang lebih baik sih. Iya. Nah, tadi kan Jane udah menyinggung soal healthy friendship ya. Kita fokus ke yang positifnya nih, healthy friendship. Gimana Jane, kamu bisa tahu kalau di SMP itu kamu mengalami yang namanya healthy friendship? Kalau misalnya di masa SD aku cenderung kurang merasa aman di sekitar teman-teman aku, atau mungkin anxious kalau misalnya aku nggak ada bersama mereka gitu. Di masa SMP itu aku lebih lega gitu loh, lebih cuek, lebih relax, karena aku tahu teman-teman aku nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu ke aku. Aku merasa aku aman di sekitar mereka. Dan aku di masa SMP itu bener-bener berubah ke arah yang lebih baik karena berteman sama teman-teman aku sih. Jadi itu dimana aku menyadari
oh ini pertemanan gue healthy banget gitu. Jadi aku punya 3 temen ya, 3 temen. Sampai Itu sekarang ada masih? yang paling deket, masih itu Oh, mulai deket great. banget itu pas SMP ya, kelas 8. Oh, Nah itu ada ketua kita Sydney, terus ada ketua kelas aku Eliza, sama satu lagi yang istilahnya sama ya kayak aku, maksudnya kita personality-nya nggak beda-beda jauh. hmm, Jika dia sekarang lagi ada di asrama di Surabaya gitu. Tapi kita juga bukan tipe pertemanan yang 24/7 chatan. Jadi kayak menurut aku sih itu lucu ya, itu yang lucu dari pertemanan kita. Kita nggak 24/7 chatan, tapi kalau misalnya kita butuh sesuatu akan selalu ada gitu loh buat satu sama lain. iya, iya. Kayak gitu sih. Benar. Jadi healthy friendship nggak selalu kita harus ketemuan tiap hari atau chatting tiap hari Iya. 24 jam. Kita bisa aja mungkin lose contact dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi ketika teman kita ada yang butuh support, kita ada gitu ya. Dan akhirnya jadi membentuk suatu support system yang positif nggak sih, Jay? Kamu bisa nggak cerita contoh-contoh interaksi kamu dengan teman-teman kamu di dalam healthy friendship itu, atau apa yang mereka lakukan buat kamu dan apa yang kamu lakukan buat mereka, apa yang kamu rasakan sehingga kamu merasa ini tuh healthy friendship dan dampak positifnya apa buat Jane? Kalau aku pribadi pada masa SMP itu kan aku lebih ke arah males kan. Itu aku bener-bener kayak gak punya semangat belajar gitu. Apalagi kelas 7 aku bener-bener kayaknya nilai aku nggak bisa dibilang bagus lah istilahnya. Nah di situ aku dipertemukan sama anak yang paling pinter seangkatan. Malah tuh ketemunya sama yang paling pinter gitu kan. Terus di situ aku setiap kali mau ulangan itu tuh kan aku jarang belajar. Jadi setiap pagi dia akan narik aku terus kayak kita tanya jawab. Oh ya? Dia kayak ayo kita belajar, kita tanya jawab sampai bisa akhirnya aku bisa ngelewatin ulangannya dengan walaupun sistemnya kebut pada pagi hari ya, bisa lah aku lewatin dengan baik gitu kan. Nah aku makin lama tuh kayak ngerasa kayak kayaknya kalau misalnya teman gue doang yang kayak nyemangatin gue untuk belajar tapi gue nggak ada perubahan, kayaknya mereka akan capek juga nggak sih? Kan itu kan harus ada feedback yang baik kan. Yeah. Akhirnya kayak aku makin lebih rajin lagi setiap tahunnya, lebih mau ngerjain tugas, lebih bisa mengendalikan diri aku lah istilahnya. Kayak males boleh tapi harus tahu tanggung jawab gitu sih. Iya. Dan healthy friendship ini kan berarti kita satu sama lain saling support, saling ada untuk yang lain. Kalau dari Jane sendiri selama ini yang bisa kamu share kontribusi kamu di dalam healthy friendship apa, Jane? Kalau misalnya aku sendiri kan temen aku waktu itu ada yang mau nyalon jadi ketos, itu sih kayak kita saling support kayak ayo udah maju aja nggak apa-apa gitu karena awalnya dia masih ragu-ragu, lalu pada masa-masa dia pencalonan dirinya itu kan dia harus promosi ya istilahnya membangun branding yang baik untuk menjadi ketos yang baik gitu kan. Nah di situ kita jadi moral supportnya juga, terus kayak kita bantu tuh posting di social media gitu untuk menyebarluaskan lagi. Nah, berarti berdasarkan pengalaman kamu nih, Jane, di dalam healthy friendship, kamu bisa menyimpulkan apa nih? Healthy friendship adalah yang gimana menurut kamu, Jane? Healthy friendship itu adalah ketika kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa nyaman menjadi diri kamu sendiri, tapi kamu juga bisa mengembangkan diri kamu di dalamnya. Karena kalau di dalam suatu circle atau pertemanan itu kan pastinya kita akan terpengaruh ya, kalau misalnya kita ada di environment yang sehat, kita juga akan menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Nah, Jane, sekarang kamu mau ngomong apa nih sama Sydney, Eliza, dan Chika? Do you want to say thank you or say hi? Semuanya makasih banget udah nemenin gue dari masa-masa kita SMP sampai kita udah mencar sekarang ya SMA ini. Terus honorable mention juga Nadia, Rachel, Feli, Audrey, Holly, semuanya teman-teman gue waktu SMP yang baik-baik ya. Makasih udah memberikan support yang terbaik untuk gue dan makasih juga untuk pertemanan kita yang sangat sehat itu pada masa SMP sampai saat ini. Semoga kedepannya kita masih bisa berteman terus sampai lebih gede lah pokoknya. Jane, terima kasih banyak loh sharingnya, ngobrol-ngobrolnya tentang toxic friendship.
Makasih juga Kak Ju, aku udah dikasih opportunity buat ada di sini. Mudah-mudahan bisa pengalamannya Jane ini, siapa tahu ada yang mengalami situasi yang sama, jadi ada inspirasi nih bagaimana caranya kita menghadapi toxic friendship dan gimana caranya kita bisa berada dalam atau membangun healthy friendship. Thank you Jane, sampai ketemu ya di obrolan kita yang lain. Makasih Kak Ju. Bye.